Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses generate refresh token. Kali ini kita akan melakukan proses update ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, REST API. Kemudian kita akan mengcopy project 10 ya. Kemudian kita akan merename-nya menjadi project 11. Kemudian kita akan melakukan update. Kita masuk ke directory 11. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan membuka lagi project sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Kita akan menambahkan untuk proses update. Kita masuk ke route sini ya. Nah, kita akan tambahkan metode di sini. Untuk update ini kita akan menggunakan metode patch ya, karena kalau misalkan put kan itu nimpa semua. Saya akan melakukan update hanya sebagian saja. Berarti kita akan gunakan patch ini ya. Kemudian kita akan gunakan users, kemudian kita akan parsing untuk ID-nya. Parsing ID-nya, metodenya kita akan membutuhkan dua buah metode ya. Pertama, kita harus mengautentikasi. Ketika kita melakukan update, maka user harus melampirkan tokennya. Kita akan lakukan authenticate, kemudian kita juga akan melakukan update user. Nah, ini kita akan definisikan dulu ya. Ini belum ada. Authenticate kita akan buat di dalam error handling ini ya. Nah, dalam error handling kita akan definisikan sebuah konstanta untuk autentikasinya ya. Kita buat sebuah konstanta di sini, authenticate. Ini akan request, respond, dan next. Pertama kita akan buat sebuah konstanta out header. Out header ini kita akan ambil dari request, kemudian header. Nah, header sini kita akan ambil authentication. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta token. Ini sama ya dengan cara yang sebelumnya. Kita split dan kita hanya ambil tokennya saja. Kemudian kita akan cek jika tokennya tidak ada, maka kita akan returnkan respon 401. Nah, kita akan kasih pesan token tidak ada dan verify token valid ya. Verify valid, datanya 0. Oke. Kalau misalkan ada, maka kita akan mengambil usernya. Kita akan buat sebuah konstanta user. Kita akan verify akses token. Nah, ini juga belum ya. Kita baru di util, kemudian di jwt verify, baru verify refresh token. Nah, verify akses tokennya kita belum definisikan. Nah, kita akan membuat sebuah verify access token. Ini sama dengan refresh token, hanya beda dari sisi key-nya saya ya. Nah, kita akan buat verify access token. Nah, access token kita akan ngambil dari jwt script ini. Ini bedanya. Untuk yang lainnya ini sama, kita ngambil token dari token dan kita akan parsing lagi di sini verify access tokennya. Kemudian kita akan panggil ke sini verify access token. Kita ambil dari
Nah, ini harus terpanggil .js-nya ya. Kemudian kita tinggal masukkan tokennya. Tokennya kita ambil dari sini. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan verifikasinya, kita akan cek. Nah, jika usernya itu tidak ada, nah, kita akan returnkan lagi invalid token, verify valid, dan datanya juga null. Nah, kalau misalkan kita mendapatkannya, kita tinggal kasih request user, kita isi dengan user, kemudian kita tinggal tambahkan next. Nah, kemudian di sini kita tinggal tambahkan authenticate-nya. Oke. Nah, authenticate-nya kita bisa panggil ke route sini ya. Route sini kita akan panggil error handling authenticate-nya. Nah, ini yang user update-nya belum kita tambahkan. Kita coba tambahkan ke sini. Oke, kemudian kita akan buka lagi user controller-nya. Nah, kita akan tambahkan di paling bawah ya. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah konstanta. Nah, kita tambahkan lagi sebuah try catch. Nah, ini sama ya dengan yang sebelumnya kita buat. Kita try catch, kemudian kita akan kirimkan di sini. Kita akan kirimkan untuk update usernya. Kita akan simpan. Nah, update usernya kita akan definisikan dulu ya. Nah, ketika update user kita akan menghandle kiriman. Kirimannya itu adalah ID. Nah, kita akan definisikan di sini sebuah konstanta. User ID ini akan diambil dari request param ID. Kemudian kita akan definisikan untuk validasinya. Kita akan buat sebuah konstanta valid, ini sebuah objek. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan lakukan pengecekan. Kita akan cek jika is exist. Nah, pertama yang akan kita cek di sini request body name ya, karena kan tidak akan mengubah semuanya terus. Apa aja yang dikirimkan oleh user baru kita akan mengubahnya. Nah, kalau misalkan usernya ada baru kita akan validasi. Valid name ini wajib diisi. Oke. Kemudian kita akan cek lagi misalkan untuk email. Maka validnya kita akan cek email wajib diisi. Kemudian kita akan definisikan lagi untuk password. Kalau misalkan passwordnya terdefinisi, maka harus ada confirm password. Nah, berarti ini 2 ya. Kita membutuhkan 2 buah. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah konstanta user. Ini kita akan ambil dari valid. Nah, valid ini kita dapatkan dari yang dikirimkan oleh user. Kemudian di sini bodinya kita kirimkan untuk divalidasi dan dibersihkan. Kemudian kita akan cek ya, jika dia tidak sama message-nya atau password-nya, kita akan tambahkan message di sini. Jadi kalau misalkan dia terdefinisi data password ya di usernya ini, maka kita harus compare dengan confirm password-nya. Kalau misalkan tidak, maka dia akan lewat aja, berarti tidak ada update untuk password. Nah, di sini kita akan cek jika user message lebih dari 0, kita akan kasih pesannya ya. Kemudian update valid ya. Nah, kalau misalkan semuanya lolos, nah kita akan buat sebuah konstanta untuk result. Nah, result ini kita akan await, kita akan lakukan update user update. Nah, ini update ini kita akan modifikasi ya, supaya update-nya ini kita bisa. Nah, kita akan tambahkan di sini titik 3 user data supaya apapun yang dikirimkan baru diproses. Kemudian kita akan tambahkan di sini where-nya. Where-nya kita user ID kita ambil dari parsing user ID where-nya ya. Kita akan simpan. Kemudian kita akan cek. Nah, jika
resultnya itu ada, jika result ke nolnya sama-sama dengan 0, maka ini not found ya. User not found, update gagal. Kalau misalkan berhasil, maka kita kirimkan 200. Errornya mau 0 ataupun array kosong juga boleh seperti ini ya. Update berhasil, kemudian kita akan kirimkan datanya. Yang diupdate apa? Ini kita akan kasih user.data yang tadi kita update ya. Kita kirimkan ke sini. Oke, ini kalau misalkan berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan control backtick. Oke, sekarang sudah jalan ya. Nah, sekarang kita akan membuka lagi untuk kita duplikat saja dari sini ya. Kita duplikat. Nah, ini kita akan buka kembali. Kemudian kita akan gunakan patch. Tadi kan kita menggunakan metodenya patch ya. Kemudian user. Kalau misalkan kita kirimkan, nah ini page not found karena kita membutuhkan ID. Oke, kita coba untuk login dulu ya. Kita harus login dulu supaya kita bisa mendapatkan. Nah, kita membutuhkan ID ini untuk update-nya ya. Berarti ini kita harus tambahkan ke sini. Kemudian kita juga membutuhkan token ini ya. Ini kita akan copy tokennya. Ini kalau misalkan kita kirim tanpa token, token not found. Kemudian kita tambahkan di sini barrier tokennya. Kita kirimkan ke sini. Kemudian kita send invalid token. Kita ke JWT. Ini token. Ini tidak terdefinisi ya ininya. Ke sini. Nah, ini harusnya menggunakan ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita coba kirimkan. Nah, sekarang baru update-nya sukses ya. Nah, kalau misalkan kita hanya satu. Nah, misalkan kita coba untuk menambahkan di sini yang tidak valid ya, misalkan password. Password kan harus ada confirm passwordnya. Misalkan kita kasih kosong seperti ini. Nah, dia akan ngasih peringatan passwordnya ini tidak valid. Kita coba definisikan password. Nah, tidak ada confirm passwordnya, dia not match. Confirm passwordnya ini tidak terdefinisi. Kalau misalkan di sini ada confirm password, maka akan di compare ya. Kita coba lihat di sini. Ini ada confirm password. Ini juga harus diisi. Kalau misalkan kita kasih confirm password seperti ini, tapi kita kosongkan, ini juga sama ya. Password not match. Kemudian kalau misalkan kita coba kirimkan yang sama, nah ini baru dia successful ya. Ini password dan confirm password yang kita masukkan. Jadi kita mau mengisi satu, mau menambahkan NIM di sini misalkan ya. NIM juga bisa, walaupun dikosongkan juga bisa. Misalkan kita tambahkan, nah berarti nanti juga NIM akan terupdate. Kita kirimkan, nah ini update-nya successful. Kalau misalkan tokennya salah, ada underscore-nya misalkan kita kirimkan, ini invalid token. Jadi ketika kita melakukan update harus menyertakan token, jadi harus sudah login dan mendapatkan tokennya. Oke, untuk proses update kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.